Saat menjalin hubungan, wajar jika ada naik turun dalam komunikasi maupun perhatian. Tapi jika perubahan sikap itu terasa sangat drastis dan menyakitkan, kamu perlu lebih peka. Apalagi jika pasanganmu mulai menunjukkan tanda-tanda menjauh tanpa alasan yang jelas. Hati kecilmu mungkin mulai curiga. Apakah dia sedang menyembunyikan sesuatu? Atau lebih parah lagi, apakah sudah ada orang ketiga di antara kalian? Mungkin kamu merasa takut untuk mengakui kenyataan itu. Tapi membiarkan diri terus dibutakan oleh harapan justru bisa semakin menyakitkan. Video ini akan membahas 9 tanda penting yang perlu kamu ketahui bahwa bisa jadi pasanganmu memang sedang menjaga jarak karena kehadiran orang ketiga. Tanda-tanda ini tidak untuk menghakimi, tapi untuk membantumu membuka mata dan berpikir jernih, agar kamu bisa mengambil langkah yang tepat sebelum semuanya terlambat. Tanda pertama, dia mulai menjaga jarak emosional tanpa alasan jelas. Dulu, dia selalu terbuka pada kamu, menceritakan hal-hal kecil dalam hidupnya, berbagi cerita tentang harinya, bahkan sekadar hal remeh. Tapi kini, semuanya berubah. Dia jadi tertutup, penjiang. Jawabannya jadi singkat dan seakan tidak ingin membuka pembicaraan. Ketika kamu bertanya tentang sesuatu yang dulu biasa saja, sekarang dia malah terlihat risih atau terganggu. Bahkan kamu merasa seperti orang asing yang tidak lagi dia percaya. Inilah jarak emosional yang mulai dibangun secara perlahan. Dan yang menyakitkan, kamu tak tahu apa penyebabnya. Karena dia tidak menjelaskan, tidak mengajak bicara, tidak berusaha memperbaiki. Jarak itu tidak muncul tiba-tiba, itu dibentuk sedikit demi sedikit. Dan sering kali, jarak emosional ini muncul karena ada seseorang yang mulai mengisi ruang yang dulu hanya kamu yang punya. Jika kamu merasa dia tidak lagi hadir sepenuhnya dalam hubungan, bisa jadi hatinya sedang terbagi. Dan kamu patut waspada. Tanda kedua, waktu bersamamu jadi prioritas terakhir. Dulu dia selalu punya waktu untukmu. Sesibuk apapun harinya, dia tetap meluangkan waktu untuk sekadar menyapa atau bertemu. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Kamu harus menunggu lebih lama untuk dibalas pesannya. Teleponmu sering tidak dijawab, bahkan dibalas seadanya. Alasannya sibuk. Terlalu banyak kerjaan. Banyak urusan. Padahal kamu tahu, waktu 5 menit pun bisa diberikan jika seseorang benar-benar peduli. Kamu mulai merasa seperti orang asing yang hanya diberi waktu sisa. Janji bertemu pun sering dibatalkan, atau hanya berlangsung singkat dan tergesa. Dan yang lebih menyakitkan, dia tidak merasa bersalah karena sudah membuatmu menunggu. Kalau dulu kamu adalah prioritas, sekarang kamu seperti pilihan terakhir. Sikap ini bisa jadi tanda jelas bahwa waktunya kini lebih banyak diberikan untuk seseorang yang lain. Orang yang saat ini membuatnya bersemangat. Orang yang diam-diam mulai mengambil posisi yang dulu kamu miliki. Karena saat seseorang mulai mencintai orang lain, kamu akan terasa seperti beban, bukan lagi tujuan. Dan kalau kamu sudah merasa begitu, jangan abaikan perasaan itu. Itu bukan cuma kecurigaan, itu bisa jadi peringatan. Tanda ketiga, dia jadi sangat protektif dengan ponselnya. Dulu, kamu bisa duduk di sampingnya tanpa merasa ada batas. Ponselnya sering diletakkan terbuka. Notifikasi masuk? Biasa saja. Tidak ada hal yang disembunyikan. Tapi sekarang, segalanya berubah. Dia mulai membawa ponsel kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Layarnya selalu menghadap ke bawah. Atau bahkan, tiba-tiba dia mulai mengaktifkan password yang dulu tidak pernah ada. Saat kamu bertanya, dia menyebut itu soal privasi. Tapi kamu tahu, itu lebih dari sekadar menjaga ruang pribadi. Karena ekspresinya panik saat kamu tak sengaja menyentuh ponselnya. Karena dia jadi gelisah saat kamu ada di dekatnya dan pesan masuk. Dan kamu mulai merasa ada yang disembunyikan. Bukan hanya soal isi pesan, tapi soal siapa yang kini lebih sering dia hubungi. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Ponsel adalah cermin dari apa yang sedang dia jalani secara diam-diam. Jika dia berubah jadi sangat protektif tanpa penjelasan yang logis, bisa jadi itu bentuk perlindungan atas hubungan yang tidak seharusnya ada. Dan jika kamu sudah mulai dicurigai karena mencoba tahu, itu karena dia mulai takut kehilangan kebohongannya, bukan kamu. Tanda keempat, perhatian dan sentuhan fisik mulai berkurang. Cinta itu terasa, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat sentuhan dan perhatian kecil. Dulu dia tak segan meraih tanganmu, memelukmu saat kamu sedih, menatap matamu dengan penuh hangat seolah kamu satu-satunya di dunia ini. Tapi sekarang, sentuhan itu mulai hilang. Bahkan ketika kalian berdekatan, rasanya dingin. Seperti dua orang asing yang hanya duduk di ruang yang sama. Dia tidak lagi mencium keningmu sebelum pergi. Tidak lagi memelukmu saat kamu terlihat lelah. Kehangatan itu berubah jadi hampa. Kamu bisa duduk berdua dengannya selama 1 jam tapi tak ada satu kalimat pun yang menyentuh hatimu. Perhatian kecil yang dulu terasa berarti, kini seolah menjadi kewajiban. Dan kamu tahu, cinta yang sehat tidak pernah terasa seperti beban. Ketika sentuhan dan perhatian mulai hilang, seringkali itu bukan karena lelah,
Tapi karena hati dan raganya mungkin mulai mencari kenyamanan di tempat lain, seseorang yang kini membuatnya lebih hidup, lebih bersemangat. Dan kamu perlahan tergantikan, meski kamu belum sepenuhnya sadar. Tanda kelima. Dia jadi sangat mudah marah atau terlihat cuek berlebihan. Perubahan sikap yang satu ini sangat mencolok. Dulu, dia begitu sabar saat menghadapi kesalahanmu. Kalian bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, bahkan bisa bercanda setelahnya. Tapi sekarang, hal kecil saja bisa membuatnya marah besar. Nada bicaranya kasar. Ekspresinya sering terlihat kesal, bahkan saat kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Atau sebaliknya, dia jadi sangat cuek, seolah tidak peduli dengan apapun yang kamu lakukan atau rasakan. Sikapnya dingin, responsnya datar. Dia tidak lagi marah karena cemburu, tidak lagi peduli kalau kamu merasa kecewa. Karena dalam hatinya, mungkin kamu bukan lagi yang ingin dia perjuangkan. Dan parahnya, emosi itu seringkali muncul karena dia sedang menutupi rasa bersalah. Atau karena dia membandingkanmu dengan seseorang yang kini sedang dia kagumi diam-diam. Saat seseorang mencintai orang lain, pasangan resminya sering dijadikan pelampiasan atau alasan untuk menjauh perlahan. Kamu akan jadi korban sikapnya yang tidak stabil. Dan saat itu terjadi, kamu patut bertanya, apakah aku masih dicintai? Atau hanya dipertahankan karena rasa tidak enak hati? Tanda keenam, dia mulai membandingkanmu dengan orang lain, secara halus maupun terbuka. Dalam hubungan yang sehat, pasangan saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Tapi saat ada orang ketiga yang mulai hadir diam-diam, kamu akan merasakan perbandingan yang menyakitkan. Awalnya terdengar halus. Dia bilang, teman kantorku tuh rajin banget, beda ya sama kamu. Atau, ada tuh temanku, kalau pasangannya sibuk dia ngerti banget. Kata-kata itu sekilas tampak biasa. Tapi jika diulang terus, kamu mulai merasa tidak cukup. Dia membandingkan caramu berpakaian, caramu berbicara, bahkan cara kamu mencintainya. Dan yang lebih menyakitkan, kamu mulai merasa kalah dalam hubungan yang seharusnya saling melengkapi. Bisa jadi, perbandingan itu datang karena dia sedang mengagumi orang lain secara diam-diam. Orang yang menurutnya lebih menarik, lebih menyenangkan, atau lebih bisa mengerti dirinya. Hati-hati! Karena jika seseorang sudah mulai membandingkan, artinya hatinya sedang terbagi. Dan jika kamu dibiarkan merasa rendah diri terus-menerus, itu bukan cinta. Itu adalah pelan-pelan ditinggalkan. Kamu sedang dijatuhkan untuk memberi tempat kepada orang baru. Tanda ketujuh, dia sering menghilang secara tiba-tiba dan sulit dihubungi. Dulu, dia akan memberitahu jika harus sibuk atau tidak bisa diganggu. Sekarang, dia menghilang tanpa kabar. Kamu menunggu pesan, tidak dibalas. Kamu menelpon, tidak dijawab. Setelah berjam-jam atau bahkan seharian, baru dia muncul dengan alasan yang terasa dibuat-buat. Maaf, tadi ketiduran. Maaf, tadi HP ketinggalan. Atau yang paling klasik, maaf, lagi banyak urusan. Tapi kamu tahu, itu bukan hal biasa. Instingmu mengatakan ada yang disembunyikan, apalagi saat pola ini mulai sering terjadi. Bahkan kamu mulai ragu untuk menghubunginya, karena takut dianggap mengganggu. Padahal kamu hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Mereka sedikit lagi memedulikan kekhawatiranmu. Kehadirannya dalam hubungan ini sudah mulai hilang. Dan saat seseorang tiba-tiba sulit dihubungi tanpa penjelasan yang jujur, bisa jadi dia sedang memberi waktu dan perhatian itu kepada orang lain. Seseorang yang kini menjadi prioritas barunya. Dan kamu sedang menunggu seseorang yang tidak lagi hadir sepenuh hati. Tanda kedelapan, intuisi dan perasaanmu mulai tidak tenang. Seringkali, hati kita tahu lebih dulu sebelum pikiran bisa menerima. Kamu mungkin mulai merasakan ada yang berbeda. Walau pasangan masih terlihat biasa di depan, perasaan gelisah tanpa alasan jelas mulai datang. Kamu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Atau saat kamu bertanya, jawabannya terasa tidak meyakinkan. Kamu mulai mengawasi detail kecil yang dulu tidak pernah kamu perhatikan. Kamu jadi sering bertanya-tanya, apakah itu hanya rasa takut kehilangan atau memang ada yang salah? Intuisi adalah alat paling jujur yang dimiliki hati. Jika kamu mulai merasa tidak tenang dalam hubungan yang dulu nyaman, itu bukan hal yang bisa diabaikan. Jangan memaksakan diri untuk percaya hanya karena kamu ingin semuanya baik-baik saja. Karena mengabaikan perasaan ini bisa membuat luka semakin dalam di kemudian hari. Tanda kesembilan, dia mulai mengurangi rencana jangka panjang bersama. Saat cinta tulus, pasangan biasanya punya banyak mimpi dan rencana bersama. Entah itu liburan, membeli rumah, atau bahkan membicarakan masa depan yang lebih serius. Tapi jika ada orang ketiga, rencana-rencana itu mulai dipinggirkan. Dia tidak lagi antusias membicarakan masa depan kalian. Pertanyaan seperti kapan kita menikah, atau kapan kita punya anak, mulai dihindari. Kalau ditanya, jawabannya datar atau bahkan mengalihkan pembicaraan. Kamu mungkin berpikir itu hanya karena sibuk, tapi jika berlangsung lama,
Itu tanda bahwa dia sudah tidak melibatkanmu dalam hidupnya secara penuh, karena hatinya sudah terbagi. Dan yang lebih menyakitkan, dia mungkin sudah membangun masa depan bersama orang lain, bukan lagi denganmu. Mengetahui tanda-tanda ini memang berat dan menyakitkan. Namun, mengenali fakta lebih awal akan memberimu kekuatan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jangan takut untuk bicara jujur dengan pasanganmu. Buka komunikasi, tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang sudah ada orang ketiga, kamu berhak tahu agar bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Karena kamu pantas dicintai dengan tulus dan sepenuh hati. Jangan biarkan dirimu terluka dalam diam. Selalu ingat, kamu bukan hanya pasangan cadangan atau tempat dia berlindung sementara. Kamu adalah seseorang yang berharga, dan cintamu layak mendapat balasan yang sama. Untuk kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Bagikan juga pengalamanmu di kolom komentar, supaya kita bisa saling mendukung. Terima kasih sudah menonton.